Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI di Bandara Ngloram ingin memberikan satu dukungan nyata supaya Bandara Ngloram ini betul-betul lengkap sarana dan prasarananya sebagai bandara. Melalui penganggaran baik di tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran selanjutnya. Di sini masih ada kekurangan perkantoran, yaitu kantor untuk para petugas bandara, kantor BMKG, kemudian kantor navigasi. Selain itu, kami juga ingin memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara supaya melakukan koordinasi dengan airline agar ada kepastian airline untuk terbang ke Bandara Ngloram atau Bandara Ngloram ke daerah yang lain, kemudian memberikan dukungan kepada Direktorat Udara juga melakukan koordinasi dengan para calon penumpang karena di Cepu ini memiliki satu potensi alam yang sangat besar dan pengelolaan sumber daya alam itu sudah menjadi satu hal yang nyata dengan hadirnya ExxonMobil, kemudian BP Migas di bidang energi lah, oil and gas. Ini sudah berjalan sekian tahun lamanya dan perlu ada satu sarana transportasi udara untuk menunjang pertumbuhan energi minyak dan gas itu di daerah sini, dan energi gas itu juga memberikan dampak ekonomi yang nyata dengan hadirnya Bandara Ngloram. Program padat karya ini, Pak? Nah, dengan program padat karya ini memang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam membantu warga atau rakyatnya yang berdampak pandemi COVID-19. Masing-masing kementerian, masing-masing lembaga punya kebijakan program padat karya, di antaranya Kementerian Perhubungan dan Direktorat Perhubungan Udara punya program padat karya yang Anda bisa saksikan bersama sekarang ini sedang berjalan. Pak, kapan rencana DPR RI rombongan diajak bersuara dengan FPR? Oh ya, itu nanti akan kami agendakan dengan kawan-kawan anggota Komisi 5 melalui kunjungan spesifik atau kunjungan reses untuk bisa hadir di sini. Kalau kawan-kawan anggota DPR RI datang di sini, khususnya anggota Komisi 5, itu akan semakin memperkuat dukungan DPR RI terhadap eksistensi Bandara Ngloram. Rencana akan saya koordinasikan dengan upaya untuk mengkonektivitas bandara dengan stasiun, Pak. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting yang disampaikan oleh Kepala Bandara Ngloram, Pak Aryadi, sedang mengkoordinasikan dengan Daop 4 Semarang supaya ada kereta khusus dari Bojonegoro ke sini sampai ke stasiun Kapuan. Perlu kita dukung, kita perkuat. Nanti dari kami anggota Komisi 5 itu mendorong Pak Menteri Perhubungan atau Dirjen Udara dan Dirjen Kereta Api supaya apa yang menjadi usaha Kepala Bandara Ngloram Pak Aryadi itu nanti mendapatkan respon dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kira-kira untuk usulan anggarannya berapa, Pak, untuk membangun perkantoran tahun depan tadi? sudah realisasi, Pak? Tahun depan nanti. Itu yang lebih tahu adalah Kepala Bandara Ngloram, tetapi kemarin sempat berkoordinasi dengan saya membangun perkantoran itu sekitar membutuhkan dana 30 miliaran ya. 30 miliar. Ya kantor Satuan Pelayanan Bandara, kantor BMKG, kantor Airnav,
termasuk perparkirannya. Pak, kalau untuk usulan nama bendera sendiri, Bapak Wahid gimana Pak tanggapan dari DPR RI Pak? Gimana? Usulan nama bendera, perubahan nama. Nah ini memang yang perlu kita pikirkan ya, nama bandara. Apakah masih nama Bandara Gloram atau Bandara Pahlawan Nasional atau apa, perlu kita koordinasikan dengan pemerintah daerah juga, dengan Bupati. Ya, kalau usulan dari kawan-kawan media punya nama siapa, sampaikan juga. Nanti juga akan kita pertimbangkan. Kemarin sudah ada usulan jadi Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu bagus juga, tidak jadi masalah. Pak Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU, mantan Presiden, itu tidak sembarangan. Kalau bandara sini punya nama Bandara Abdurrahman Wahid, itu luar biasa, ya kan? Supaya Bandara Gloram sebesar nama bandara, nama Abdurrahman Wahid. Kita pertimbangkan lah. Itu nanti otoritasnya ada di Menteri Perhubungan. Saya hanya mengkomunikasikan, mengkoordinasikan saja. Pak, nama panjang Pak? Nama panjang Bapak? Sutiwo, Komisi? Komisi 5. Komisi 5. Pak, untuk realisasi anggaran bisa tahun depan, Pak? Tahun depan itu untuk pembebasan lahan seluas 5 hektar yang calon lokasi perkantoran itu, tetapi untuk anggaran fisik perkantoran sedang kami usahakan supaya ada teralokasi juga di tahun 2022. Terima kasih, Pak. Kita ada program padat karya yang itu adalah kebijakan dari Dirjen Perhubungan Udara. Kebetulan beliau adalah dapil dari Blora CS dan Komisi 5. Jadi memang partner dari Kementerian Perhubungan, sehingga beliau support. Saya harapkan dengan kedatangan beliau dapat lebih mempercepat pembangunan dan pengoperasian Bandara Gloram. Seperti tadi dikatakan beliau, dia akan ke Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara maupun kereta api untuk connecting dari stasiun dan sebagainya. Kalau sejauh ini untuk pembangunan bandara sendiri sampai di mana Pak? Ya, kita sudah sisi udara sebenarnya sudah selesai, tinggal upgrade aja. Misalkan sekarang baru 1.500, kita akan mencoba ke 1.600-nya seperti itu. Jadi untuk pengoperasian kita sudah bisa. Andaikan sekarang ada pesawat, nah itu bisa kita sudah layani. Nah, terus untuk terminal, kita sudah 90%, tinggal mengisi, misalkan mengisi check-in furniture-nya dan sebagainya. Sehingga kita targetkan segera kita untuk dapat beroperasi seperti itu. Ini pembangunan apa? Untuk pembangunan padat karya. Oh, ini padat karya itu adalah ikutan saja dari pembangunan yang ada. Misalkan kemarin kita sudah bangun konstruksinya, tetapi kita belum ada untuk batu miringnya. Nah, itu kalau misalkan kita dibiarkan, nanti lama-kelamaan itu akan longsor dan sebagainya. Itu jadi Di depan itu Pak? di depan itu parkir kendaraan. Ya, itu parkir kendaraan, itu ada jalan masuk. Nah, yang kita kebut adalah jalan masuk dan parkir ini serta selesainya terminal, sehingga dengan 3 ini kita bisa beroperasi secara maksimal. Total berapa Pak warga yang dilibatkan dalam Untuk program? padat karya kita minimum kemarin untuk kerjaan ini 205. Nah, mungkin akan bertambah Dari berapa desa? dari 3 desa kalau nggak salah ya. Tiga lokal semua. Lokal. Jadi kami dari direksi juga mewajibkan untuk yang kerja yang non teknis yang terlalu tinggi itu wajib warga sekitar sini dengan melampirkan KTP. Pembayarannya gimana? Pembayaran kita sudah bekerja sama dengan BNI. Jadi kita ada program upah tanpa rupiah. Jadi ya mereka tidak memegang uang cash, tetapi setiap 2 minggu sekali diberikan masuk ke rekening dan tap cash, sehingga nanti mereka langsung mengambil. Pertama kita prokes, yang kedua kita mengedukasi untuk masyarakat supaya dapat memakai perbankan. Pak, yang 30M tadi usulan untuk pembangunan apa? Ya, 30M itu adalah pengusulan pembebasan lahan. Nah, jadi kita ada pembebasan lahan 5 hektar kurang lebih untuk perkantoran. Itu rencananya Tahun depan. Nah, untuk dana perkantorannya itu lagi mau didorong sama DPR RI dan akan diusulkan ke Kementerian Perhubungan. Tahun depan juga Pak? Rencana kira-kira? Kita belum, kita tergantung nanti berapa yang jadi realisasi untuk pembebasan lahan. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan dengan fisiknya. Jangan sampai misalkan kita target 5,
ternyata 3, nanti pembangunan 3 itu apa aja seperti itu. Nanti kita menyesuaikan dengan tanahnya dulu. Pak Haryadi, Siap. untuk pembangunan Bandara Ngurah ini dari nol kemarin sampai sekarang itu sudah menghabiskan anggaran berapa? Saya kurang lebihnya ya, Global lah. kurang lebihnya 100 M lah, 100 M, ya? kurang lebih. Sampai sekarang ini Pak ya? Sampai termasuk terminal di luar pembebasan lahan. Di luar pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan itu dari Pemkab dan provinsi. Pak, Seperti itu. mungkin masukan dari tadi Pak, dari anggota DPR RI tadi apa Pak yang Ya, diberikan? masukan yang pertama, saya disuruh untuk segera berkoordinasi dengan airline agar ini ada penerbangannya. Terus yang kedua, beliau akan membantu untuk konektivitas dan saya juga sudah ke 24. Nah, terus kalau misalkan ini beroperasi dijaga, jangan cuma bisa dibangun tapi tidak bisa dirawat. Nah, kami sudah melaporkan bahwa kalau misalkan jadi nanti terminal stasiunnya ke depan situ dan beliau sangat apresiasi jika dipindahkan ke situ. Mungkin itu jangka menengah deh. Oke. Ya. Oke, makasih Pak.